Selamat pagi, anak-anak Bapak sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 1 Batangkuis, mulai dari kelas 10 IPA sampai dengan kelas 10 IPS. Semoga anak-anak Bapak sekalian dalam keadaan sehat atas lindungan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tetap semangat, biarpun kita belajar dari rumah dengan sistem PJJ, yaitu pembelajaran jarak jauh. Semangat. Nah, materi kita pada pertemuan ini yaitu membahas dengan topik melakukan manajemen file. Pengertian manajemen file atau file system adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi. File system juga dapat diartikan sebagai partisi atau disk yang digunakan untuk menyimpan file-file dalam cara tertentu. Manfaat manajemen file. Manajemen file penting sebab bisa mengurangi risiko kehilangan file karena terhapus secara tak sengaja, tertimpa file baru, tersimpan di lokasi yang tidak diketahui, serta hal-hal lain yang tidak diinginkan. Fungsi manajemen file. Yang pertama, penciptaan, modifikasi, dan penghapusan file. Sedangkan yang kedua, mekanisme pemakaian file secara bersama. Yang ketiga, yaitu kemampuan backup dan recovery untuk mencegah kehilangan karena kecelakaan atau dari upaya penghancuran informasi. Yang keempat, pemakai dapat mengacu file dengan nama simbolik atau symbolic name, bukan menggunakan penamaan yang mengacu perangkat fisik. Yang kelima, pada lingkungan sensitif dikehendaki informasi yang tersimpan aman dan rahasia. Yang keenam, yaitu terakhir, file system harus menyediakan interface user friendly. Menggunakan menu pull down. Menu pull down adalah perintah komputer yang ditampilkan menurut kelompoknya, yang tempatnya berada pada menu button. Kelompok perintah pada menu pull down
antara lain File, Edit, View, Favorit, Tools, dan Help. Masing-masing menu memiliki fungsi berbeda-beda. Untuk menggunakan menu pull down, dapat dilakukan dengan mengarahkan kursor pada menu yang dipilih, kemudian klik tombol kiri mouse satu kali. Pengertian folder. Nah, sekarang kita ke folder. Folder adalah tempat yang disimpannya satu atau lebih file komputer. Dalam bahasa Inggris, folder artinya map atau map. File sebagai berkas yang ada dalam map tersebut. Dengan adanya folder, dengan diberi nama tertentu yang berisi sekumpulan file, diharapkan pengelolaan penyimpanan data komputer dapat lebih teratur, rapi, tidak berceceran, dan mudah dicari. Nah, sekarang kita mempelajari membuat folder baru. Langkah-langkahnya yaitu pertama, pilih drive atau folder di mana folder baru akan dibuat. Yang kedua, pastikan Anda sudah di tab Home. Yang ketiga, klik tombol New Folder. Ini kita tentukan drive-nya atau foldernya. Pastikan Anda sudah di tab Home ini. Kemudian klik tombol New Folder. Anda juga dapat membuat folder baru melalui menu pintas atau shortcut menu. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, pastikan Anda telah memilih drive atau folder di mana folder baru akan dibuat. Kedua, klik kanan mouse di area kosong untuk menampilkan menu pintas. Kemudian pilih menu New. Yang ketiga, kemudian pilih submenu folder. Nah, perhatikan di gambar. Pastikan Anda telah memilih drive-nya. Contohnya di sini data di drive-nya atau foldernya di folder file penting. Kemudian klik kanan di area kosong. Klik kanan di area kosong ini. Untuk membuka menu pintas.
pilih menu New, kemudian pilih submenu Folder. Nah, berikutnya menyalin atau mengcopy file. Rata-rata pengguna Windows melakukan copy file atau pemindahan atau moving files dari dalam Windows Explorer. Untuk file berukuran kecil atau sekelompok file kecil, Windows Explorer menangani proses pengkopian dengan baik. Tapi penggunaan shortcut umum berikut ini akan memotong sejumlah besar waktu yang Anda butuhkan untuk menggeser pointer mouse. Klik kiri, klik kanan, memilih pilihan copy, berpindah ke folder tujuan, klik kanan, pilih paste. Ini sudah cukup cepat sebenarnya, tapi kalau Anda memakai shortcut akan lebih cepat lagi. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, tentukan drive atau folder asal yang akan di-copy. Yang kedua, klik kanan pada file. Ini perhatikan, tentukan drive-nya atau folder asal yang akan di-copy. Kita buka dari icon folder ini, kemudian cari drive-nya atau folder asal yang akan di-copy, kemudian klik kanan di sini, klik kanan pada file, yang ketiga, klik copy. Yang keempat, buka folder yang dituju. Kemudian klik kanan dan klik paste. Nih, kita buka folder yang dituju. Klik kanan di sini. Kita tentukan folder mana yang mau kita tuju. Atau ini drive-nya. Tidak tadi. Kemudian pilih salah satu folder yang akan kita tuju. Kemudian klik kanan di sini. Kemudian klik paste. Yang kelima, lalu file akan pindah ke folder tersebut. Kita perhatikan di sini filenya sudah pindah ke foldernya. Nah, langkah materi berikutnya yaitu mengcopy file dengan
drag and drop. Pertama, tentukan drive atau folder tempat file yang akan di copy. Kedua, klik kiri pada mouse tepat pada thumbnail file Anda. Yang ketiga, tarik file dan jangan lepaskan jari Anda. Dan menekan tombol kiri mouse ketika menggunakan cara copy paste ini. Yang keempat, sesuaikan lokasi atau drive baru atau folder baru untuk file Anda. Yang kelima, lepaskan jari Anda dari tombol kiri mouse untuk proses copy paste. Sedangkan yang keenam, file Anda secara penuh sudah terpindah dengan cara copy paste instan atau drag and drop. Materi berikutnya yaitu mengenal tipe file. File merupakan nama kumpulan sejumlah data, teks, program, lembar kerja, grafik, dan sebagainya. Dalam menuliskan nama file, hal yang perlu diperhatikan adalah tidak diperbolehkan membuat nama file yang sama persis di dalam satu folder atau directory. Di dalam proses aplikasi, file dapat dikategorikan menjadi beberapa bagian, yaitu pertama, portable document format atau file yang berekstensi PDF. PDF atau singkatan daripada portable document format adalah sebuah format berkas yang dibuat oleh Adobe System pada tahun 1993 untuk keperluan pertukaran dokumen digital. Format PDF digunakan untuk mempresentasikan dokumen dua dimensi yang meliputi teks, huruf, citra, dan grafik vektor dua dimensi. Yang kedua, teks biasa, yaitu seluruh file yang berekstensi TXT. Dalam sistem operasi Windows, berkas ASCII ini dapat dibuat dengan menggunakan program Notepad atau editor teks lainnya. Jenis ekstensi yang digunakan adalah extension atau ekstensi TXT. Itu secara default. Kemudian ekstensi BUT
kemudian ekstensi CMD, kemudian ekstensi ini, dan ekstensi INF, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, seluruh file yang berekstensi doc. Doc merupakan singkatan dari dokumen. Adalah sebuah ekstensi file yang digunakan pada dokumen pengolah kata. Biasanya digunakan pada Microsoft Word. Pada tahun 1990-an, Microsoft memilih menggunakan ekstensi doc pada pengolah kata Microsoft Word. Yang keempat, seluruh file yang berekstensi HTML. HTML berupa kode-kode tag yang menginstruksikan penjelajah web untuk menghasilkan tampilan sesuai dengan yang diinginkan. Sebuah file yang merupakan file HTML dapat dibuka dengan menggunakan penjelajah web seperti Mozilla Firefox atau Microsoft Internet Explorer. Yang kelima, seluruh file yang berekstensi XLS. File XLS terkait dengan Microsoft Excel, dibuat oleh Microsoft Corporation. Biasa digunakan untuk mempresentasikan data, menganalisa, dan lain-lain. Untuk membuka file format ini dapat menggunakan Excel Viewer atau OpenOffice. Yang keenam, seluruh file yang berekstensi PPT. PPT atau singkatan PowerPoint digunakan untuk mempresentasikan laporan terkait dengan Microsoft PowerPoint. Dengan menggunakan MS PPT ini, presentasi menjadi lebih berkualitas karena didukung dengan sistem multimedia. Nah, yang ketujuh, seluruh file yang berekstensi MDB. Digunakan untuk membuat suatu database dengan menggunakan Microsoft Access. Yang kedelapan, seluruh file yang berekstensi LaTeX.
Fitur-fitur yang ada pada latex didesain untuk memproduksi dokumentasi teknis dan ilmiah, sehingga orang-orang yang menggunakan latex biasanya berprofesi sebagai ilmuwan, insinyur, matematikawan, dan lain-lain. Nah, di sini Bapak buat soal, yaitu soal berupa esai dengan jumlah soalnya hanya 2. Pertama, jelaskan langkah-langkah membuat folder baru melalui menu pintas atau shortcut menu. Yang kedua, jelaskan langkah-langkah mengcopy file dengan drag and drop. Selesai. Terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya.